Assalamualaikum anak-anak ibu. Salam sehat kita semua. Nah, selalu jaga kesehatan ya nak ya. Patuhi protokol kesehatan, rajin cuci tangan, memakai masker, jaga jarak sesama manusia ya, dimanapun keberadaannya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu ya bersama-sama ya nak ya. Yuk kita mulai bersama-sama berdoanya. Ya, ibu mulai ya. 1, 2, 3. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, ibu absen dulu ya. Namanya satu persatu. Barangkali ada yang gak hadir ya kan. Nah, ibu absen dulu ya namanya ya. Ibu absen. Adelia Octavia. Ya, hadir. Adelia Salsabila. Ya, hadir. Abelia Putri. Hadir. Afair. Ya, hadir. Alfian. Hadir. Afika. Ya. Azikri. Ya. David. Mana David? Mana David ini? Mana suaranya David? Hadir ya. Kemudian Kesya. Mana Kesya? Kesya Azahra. Kalisanaya. Lutfi. Nah, selesai ibu absen. Nah, kita mulai ya pelajaran kita ya. Nah, pelajaran kita hari ini masuk pada tema 6. Apa judul temanya? Indahnya persahabatan. Subtema 1, temanku sahabatku. Pembelajaran 1. Nah, pelajaran pertama itu masuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, yuk kita belajar bahasa Indonesia bersama-sama ya. Nah, bahasa Indonesia di sini ada cerita. Ada cerita tentang persahabatan. Buka bukunya ya sama-sama yang di rumah ya nak ya. Walaupun kita belajar melalui video, nah kita harus tetap semangat walaupun di rumah ya nak ya. Berdoa banyak-banyak supaya COVID segera pulang ke asalnya ya kan. Nah, ibu mulai ceritanya ya. Senangnya memiliki sahabatan. Nah, sahabat di sekolah, kegiatan-kegiatan di sekolah, lebih ceria bersama sahabat di sekolah. Sahabat membuat jalan-jalan dan bersepeda lebih menyenangkan. Sahabat membuat bermain lebih senang, lebih mengasyikkan, ya kan? Kemudian belajar bersama sahabat membuat kita lebih semangat dengan sahabat pena. Kita saling mengirim surat, sahabat akan bersama kita dalam suka dan duka. Nah, jadi namanya sahabat itu biasanya itu ingin bersama-sama walaupun kita keadaan senang, susah. Nah, itu dia ingin bersama-sama. Nah, kemudian siapa yang di sini punya sahabat? Ayo, barangkali ada yang nggak punya sahabat. Nah, pasti semua punya sahabat ya kan? Semua punya teman ya kan? Nah, kemudian ibu ada cerita lagi. Nah, seorang anak bernama Dayu dan Sindai. Coba mana tahu kan? Pasti ada di buku ya kan? Ada di buku, lihat bukunya. Lihat di bukunya. Halaman berapa di situ nak? Halaman 2 ya nak ya, tema 6 ya nak ya. Dayu memiliki sahabat pena. Sahabat pena Dayu bernama Sindai. Nah, Sindai berasal dari Pulau Kalimantan. Hari ini Dayu menerima surat dari Sindai. Dayu bersemangat ingin segera membacanya. Nah, coba
Ibu meminta kalian salah satu, siapa yang memberanikan diri untuk membaca suratnya. Surat dari Dayu untuk Sindai. Coba baca. Ayo, siapa yang mau? Tunjuk tangan, ayo. Ayo, jangan malu-malu. Kalau malu-malu, di belakang digigit meong, ya kan? Nah, coba. Siapa? Ya, Adelia, coba baca. Baca suratnya ya. Apa di situ isi suratnya, Nak? Ayo, apa di situ isi suratnya? Bacakan sekarang. Nah, Ibu ulang ya. Ibu ulang ya. Dengar nggak suara Ibu, Nak? Ayo, siapa yang mau baca? Adelia, malu-malu? Kok malu-malu? Ayo, siapa yang berani? Lutfi, ya, baca Lutfi. Ayo kita dengarkan sama-sama ya. Bacaan surat dari si Dayu untuk Sindai. Yang ingin membacakan si Lutfi. Ayo teman-teman yang lain, diam dengarkan. Ya, terima kasih Lutfi. Nah, Ibu ulang ya, barangkali ada yang belum jelas ya kan dari cerita Lutfi. Dari Sindai untuk Dayu. Nah, apa isi suratnya? Dengarkan ya, Nak ya. Temanku, apa kabarmu di sana? Saya harap kamu baik-baik saja. Saya ingin bercerita kepadamu. Kemarin saya diajak ayah dan ibu ke pasar. Kami pergi naik bus. Bus yang kami tumpangi dan kami tunggu datang. Semua penumpang bersiap memasuki bus dengan tertib. Tiba-tiba, seorang laki-laki datang berlari. Dia memaksa masuk ke dalam bus. Seorang ibu terdorong hingga terjatuh karenanya. Kami semua menegur laki-laki itu. Ia menyesal dan meminta maaf. Ia pun kemudian ikut berbaris di bagian belakang. Makanya kita harus membudidayakan untuk mengantri. Ya Dayu, agar ketertiban, kenyamanan dan keamanan dapat terjaga. Nah, itulah dia isi surat dari Sindai untuk si Dayu. Kemudian ada balasan lagi dari si Dayu untuk Sindai. Yuk kita baca sama-sama lagi yuk. Nah, ini dia, dengarkan. Ibu akan bacakan isi surat dari Dayu untuk Sindai. Yang tersayang Sindai, temanku Sindai, keadaan saya baik-baik saja. Semoga kamu juga dalam keadaan baik. Saya sedih mendengar ceritamu. Laki-laki itu mungkin terburu-buru. Syukurlah. Dia menyesalkan dan meminta maaf akibat perbuatannya. Semoga dia tidak mengulangi perbuatannya lagi. Sindai, sekarang di Jakarta sudah pukul 21 malam atau jam 9 malam ya kan? Sudah waktunya saya tidur. Saya biasa tidur pukul 9 malam dan bangun pukul 5 pagi. Biasa tidur, ibu mau tanya sama kalian. Biasa kalian bangun pukul berapa? Ayo, siapa yang di sini sholat subuh? Siapa yang nggak sholat subuh ketahuan kan? Nah, biasa bangun pukul berapa? Ayo, pukul berapa biasa bangun pagi? Pukul? Ya, ada yang 5, ada yang pukul 6, ya kan? Pukul berapa Adelia kalau bangun tidur? Hah? Pukul 6:30? Aduh, siang kali ya kan? Siapa yang di sini sholat subuh? Bangunnya pukul 5. Ya, ada Lutfi. Ada Lucky. Ya, bagus. Bangunnya pukul 5 pagi ya kan? Melaksanakan sholat subuh. Nah, itulah tadi cerita dari isi surat dari siapa? Dari
Dari Dayu untuk Sindai. Nah, kemudian tugas kalian membuat atau menulis isi surat seperti yang sudah kalian baca. Nah, tulislah isi surat Sindai dengan bahasa kamu sendiri. Nah, jadi kalian membuat surat atau menulis surat dengan bahasa kamu sendiri. Nah, contohnya lihat seperti yang tadi, ya kan? Seperti isi surat sahabat, pena, Dayu, dan Sindai. Nah, silakan ditulis mulai dari sekarang. Ibu tunggu ya, Nak ya. Nah, kemudian selesai? Ya, udah selesai. Nanti dikumpulkan ya, jadi satu ya, Nak ya. Sekarang kita masuk pelajaran apa? Matematika. Kita masuk pelajaran matematika. Nah, di pelajaran ini kita akan membahas materi tentang satuan waktu. Nah, ada yang tahu tentang satuan waktu? Siapa yang tahu satuan waktu? Ayo. Ayo, jangan malu-malu. Tahu, Nak, satuan waktu? Oh, belum ada yang tahu ya? Nah, kalau belum ada yang tahu, Ibu mau bertanya dulu sama kalian. Ibu dengan kalian, siapa yang lebih lama hidupnya? Siapa yang lebih lama hidupnya? Ibu atau kalian? Ayo. Ya, siapa yang lebih lama? Jelas ibu guru. Nah, kemudian dari mana kalian bisa tahu kalau ibu lebih tua dari kalian? Dari mana? Ayo. Dari usia. Nah, ada yang masih ingat usia ibu sudah berapa? Iya, 28 tahun ya kan? Benar kata Lucky, 28 tahun. Nah, jadi tahun itu juga merupakan petunjuk waktu. Nah, kalau begitu Ibu mau tanya lagi sama kalian, ada nggak petunjuk waktu yang lain selain tahun? Ayo, ada yang tahu nggak? Waktu itu ada dua macam, ada dua jenis. Yang pertama, waktu lama, waktu cepat, ya kan? Yang pertama itu kegiatan yang membutuhkan waktu yang lama. Kira-kira ada nggak yang bisa tahu? Ada nggak yang bisa kasih contohnya? Kegiatan apa kita dalam sehari-hari yang membutuhkan waktu yang lama? Coba. Apa aja? Ya, Lutfi. Kok itu aja orangnya yang bertanya ya? Yang menjawab ya? Coba, Lutfi. Apa contohnya, Nak? Iya, ada memasak. Memasak itu membutuhkan waktu yang lama prosesnya. Kita ngupas bawang dulu, kita metik cabai dulu, ya kan? Menggoreng ikan dulu. Kemudian ibu mengulek sambal, ya kan? Jadi memasak membutuhkan proses waktu yang lama. Itulah contoh kegiatan sehari-hari. Kemudian apa lagi? Ada lagi nggak? Iya, mencuci pakaian, ya kan? Mencuci baju, menyetrika. Ada banyak ya kan? Nah, itu membutuhkan waktu yang lama. Kita menggosok, menyabuni, menyikat, menjemur pakaian lagi, ya kan? Nah, kemudian apa lagi? Apa contohnya? Ya, tidur, ya kan? Kita kalau tidur dari malam sampai
sampai pagi. Itu membutuhkan waktu yang lama. Ada yang bisa kasih contoh kegiatan yang membutuhkan waktu yang singkat? Apa contohnya? Ya, minum yang pertama. Apalagi? Sikat gigi, ya kan? Kemudian apa lagi? Bersisir, ya kan? Menyisir rambut, ya kan? Setelah mandi kita menyisir rambut, berpakaian, ya kan? Itu membutuhkan waktu yang singkat. Nah, coba lihat di sini ada tabel macam-macam satuan waktu. Nah, macam-macam satuan waktu itu ada menit, ada detik, ada minggu, ada bulan, ada tahun, ya kan? Nah, ada banyak. Kalau 1 menit itu berapa detik, Nak? Ada yang tahu nggak? Iya, 60 detik. 1 menit itu 60 detik. Kalau 1 jam, berapa menit? Ayo, ada yang tahu? Iya, 60 menit. 1 jam 60 menit. 1 hari itu 1 malam, ya kan? 24 jam. Kemudian ada 1 minggu. 1 minggu itu 7 hari. 1 bulan ada 30 hari. 1 bulan ada 4 minggu, ya kan? 1 tahun ada 52 minggu. Nah, banyak. Kalian pelajarilah ini ya. Tabel-tabel boleh dihafal, ya kan? Supaya ingat, ya kan? Nah, sampai disinilah pelajaran kita untuk mengenal satuan waktu. Ayo kita masuk pelajaran ke SBDP. Apa itu SBDP? Seni Budaya dan Prakarya. Apa materi kita hari ini untuk SBDP-nya? Bermain peta jongkok. Nah, Ibu tugaskan kepada kalian yang di rumah untuk bermain peta jongkok, kemudian memfotokan ya hasil permainan kalian di rumah, kemudian dikirim ke lembar kerja kalian ya, lembar kerja di dalam buku ya, di dalam buku latihan aja ya, difoto kemudian ditempelkan hasil permainan kalian di rumah selama bermain peta jongkok dengan teman yang ada di rumah. Nah, demikianlah pelajaran kita hari ini. Sampai di sini ya, Nak ya. Tetap jaga kesehatan, kemanapun berada, memakai masker ya, rajin mencuci tangan. Sampai di sini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anak-anak.